sekitar 1.871 meter persegi. Masjid ini didesain oleh arsitek terkenal yang berada di Indonesia, yaitu Ridwan Kamil. Nah, untuk fasadnya seperti ini ya, konsep bangunannya. Desain masjid ini dirancang mirip dengan bangunan Ka'bah yang ada di Arab Saudi, dengan warna dasarnya yang abu-abu ini, dengan penataan batu bata yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk suatu lubang-lubang yang sangat unik ya, karena lubang-lubang tersebut membentuk suatu kalimat, yaitu kalimat syahadat yang merupakan kalimat syarat masuknya orang untuk beragama Islam. Nah, untuk set plan-nya sendiri seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, struktur bangunan berbentuk kotak, yaitu dengan kolam yang berada di sekeliling area masjid, memberikan kesejukan dalam beribadah. Ini berkonsep green building karena terdapat unsur yang yang membaur ya. Ini kan terdapat banyaknya tanaman-tanaman, terus area-area hijau, sirkulasinya juga lancar. Nah, untuk prinsip decatching-nya seperti ini, Pak. Untuk garis merah ini merupakan sumbu, mohon dikoreksi kalau salah. Terus garis kuning ini simetris. Untuk biru irama, berasal dari ini kan pintunya ini, pintu masuknya ini lebar terus mengkerucut, lalu ketemu lebar lagi, ketemu ke area dalam yang begitu luas. Untuk bagian ujung di mihrabnya itu mengkerucut lagi dengan suatu kayak objek berbentuk bulat. Nanti akan saya tampilkan, berbentuk bulat yang bertuliskan lafaz Allah. Nah, untuk hierarkinya yaitu berada di garis hijau ini hierarkinya. Terus garis ungunya yaitu datum yang garis-garis membentuk suatu lingkaran. Lalu untuk garis coklatnya yaitu transformasi. Ini kan dari sini kan dari pintu masuk itu kan lebar, terus bertransformasi menjadi agak mengkerucut. Di ujung mihrab itu juga ada transformasi, yaitu yang awalnya luas menjadi agak mengecil gitu, mengkerucut gitu. Untuk garis pink yaitu pengulangan lingkaran ini, pengulangan berupa lingkaran-lingkaran. Oke, next. Nah, bisa dilihat ini merupakan interior dari dalam masjid. Ya hampir sama sih, tapi tidak ada iramanya. Garis merahnya ini sebagai sumbu, terus garis kuningnya simetris. Iramanya saya tidak menemukan. Terus garis hijaunya ini hierarkinya di sini. Hierarkinya. Untuk datumnya seperti ini, kotak yang membentuk. Terus transformasinya yang berada di garis coklat ini, itu kan awalnya lebar hingga menjadi agak mengecil gitu garisnya. Untuk garis pink yaitu pengulangan berupa lampu-lampu. Di dalam lampu-lampu itu ada tulisan Asmaul Husna kan ya. Nah, jadi kalau lampunya dihidupkan nanti ada siluet yang berbentuk Asmaul Husna gitu. Huruf nama-nama Asmaul Husna. Oke, next. Nah, ini area pintu masuk ya.
seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan garis merah merupakan garis sumbu, lalu terusan garis kuning sebagai simetrisnya. Iramanya saya belum menemukan, mohon nanti Pak Wayah untuk memberikan komentarnya. Terus garis hijau hierarkinya ini, ada suatu objek berbentuk lingkaran bola. Ini ada tulisannya lafaz Allah sebagai apa ya, suatu simbol kalau yang disembah itu Allah. Terus untuk garis ungunya ini merupakan datumnya. Datumnya. Terus garis coklat ini merupakan transformasi. Ini garisnya berubah ini. Seharusnya berada di area kotak sini. Untuk pengulangannya berada di garis pink, masih sama, yaitu lampu-lampu yang berjejeran secara rapi. Udah Pak, sekian dari saya. Terus saya mau tanya Pak, apakah pengulangan itu juga berarti irama Pak? Nah, yang ini ya, tak jelasin. Sebetulnya di decoding itu dia ada tujuh elemen. Cuma yang kemarin itu di slide saya itu ada cuma saya ambil 6 ya. Nah, satunya itu adalah pengulangan. Karena memang banyak yang menerjemahkan pengulangan itu sama dengan irama, padahal berbeda ya. Jadi irama itu adalah polanya. Kalau pengulangan itu apanya, apa yang diulang. Nah, irama itu didapat kalau ada pengulangan, kan gitu. Sama seperti hubungannya sumbu dengan simetri. Kalau tidak ada sumbu, dia berarti bukan simetri. Nah, begitu juga dengan irama. Kalau tidak ada irama, kalau tidak ada pengulangan, otomatis irama itu tidak akan terbentuk. Ya. Nah, misalnya pengulangan itu terbentuk dari elemen jendela misalnya. Nah, jendela itu ada elemen diulang-ulang. Nah, itu berarti pengulangan dilihat dari jendela yang berulang-ulang, itu pengulangan. Nah, iramanya apa? Dari pengulangan jendela itu kan bisa AAAA atau ABAB atau ABBA, itu juga bisa. Nah, seperti itu ya. Siapa Aziz itu. Terus kemudian coba lihat yang tadi yang gambar denah tadi di awal itu banyak banget garisnya itu. Ini Pak. Sudah kelihatan ya Pak? Yang denah. Ini udah Pak. Nah, ini. Ini ya. Oke, simetris sumbu, benar dah. Kamu juga lingkaran itu yang menyatukan banyak objek itu di sekitarnya. Terus kemudian coklat transformasi. Nah, ini kadang teman-teman semua memang agak penafsirannya berbeda-beda mengenai transformasi. Iya. Sebetulnya transformasi itu kamu ini berarti garis coklat ini ya. Ya. Dibuat aja kayak transformasi secara keseluruhan bentuknya. Ini misalnya bentuk dasarnya apa nih? Yang ini kamu bikin ini persegi atau dari lingkaran. Nah, lingkaran kemudian dipadukan dengan persegi gitu misalnya. Nah, dia lebih ke bentuk dasar ya sebenarnya transformasi itu. Ini nanti arahnya ketika dari analisa tapak. Nanti sebetulnya arahnya itu nanti ke sana nanti kalian ketika membuat
perancangan itu salah satunya adalah transformasi bentuk dari gubahan massanya. Jadi itu, dan sehingga kalian harus pahami dulu bentuk dasarnya itu apa sih ininya masjidnya ini. Oh, bentuk dasarnya kotak, Pak. Kan dilihat secara keseluruhan ya, jangan kalau ini memang kita bagi-bagi dari denah dulu, kemudian fasad, kemudian ke interior. Nah, jadi kalau dari denahnya dulu bentuk dasarnya apa nih? Sambil dikaitkan dengan bayangan 3 dimensinya. Oh, ini kan sebetulnya bentuk dasarnya kan kotak nih si masjidnya itu. Iya. Nah, terus dari kotak kemudian dihubungkan dengan bentuk lingkaran. Gitu. Jadi ada perjalanan bentuknya. Oh iya. Gitu ya. Jadi kamu kasih tanda aja nih transformasinya kotak terus sama bundar. Dan tidak harus satu gambar terus kamu masukkan semua analisa itu enggak, satu-satu gitu mungkin lebih enak ya. Satu-satu aja ya, Pak. Ya, satu elemen itu satu gambar, satu elemen satu gambar. Terus dari Iya, iya. denah dulu, terus baru ke fasad, baru ke interior. Interiornya belum ya? Udah tadi ya. Ya. Nah, terus kemudian saya ingin masuk ke pemaknaan ya. Bagaimana kalian memaknai ini kan eh, masih eh, kalian hanya menganalisa. Jadi sumbu. Ini sumbunya. Nah, terus sebetulnya masuk lagi, kenapa kok itu si arsitek itu membuat sumbu di situ? Nah, why-nya itu harus masuk. Kalian analisa seperti itu. Si arsitek, ini analisa pribadi kalian aja menurut saya, misalnya arsitek membuat sumbu situ, misalnya ya ini kalau masjid itu gampangnya sumbunya di situ tegak lurus dengan apa sih namanya kiblat ya, misalnya seperti itu. Kan bisa jadi alasan sama seperti kalau kalian tahu itu di Jogja itu dia punya sumbu aksis itu kota Jogja dari Tugu kemudian sampai ke alun-alun utara dan selatan itu membentuk satu sebuah sumbu garis lurus itu. Nah, nanti kan reasonnya kenapa sih Jogja dibuat satu sumbu seperti itu? Nah, karena ingin bahwasanya di sana ada filosofi dari gunung turun ke laut itu misalnya. Jadi saya ingin masuk kalian ke maknanya ya kenapa. Terus hierarki misalnya. Hierarki tadi si Asis membuat ada hierarkinya itu di tempat mikrabnya itu. Nah, kenapa kok si arsitek itu meletakkan hierarki paling tertingginya di mikrabnya? Nah, kemudian pemaknaannya adalah karena mikrab itu dianggap sebagai tempat yang paling sakral misalnya dalam sebuah masjid itu. Nah, itu ya. Jadi ada pemaknaannya. Nanti harapan saya nanti ketika kalian mendesain sesuatu tuh tidak hanya dasarnya tuh saya pengennya hierarkinya di sini Pak, tidak hanya sekedar pengen, jadi harus ada filosofinya seperti itu. Itu ya semuanya Aziz dan semuanya. Jadi setelah kalian melihat atau memilih ini, menganalisa garis-garis itu, kalian berikan alasannya. Kenapa kok arsitek membuat hierarki di sini? Kenapa kok membuat datum kayak gini? Seperti itu ya. Itu ini aja pure berdasarkan pendapat kalian aja kenapanya. Paham ya? Paham, Pak. Insya Allah. Oke, cukup Aziz. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup ya. Kalau cukup, terima kasih atas presentasinya. Terima Satu kasih, lagi, Pak. sama-sama. Satu lagi ada yang mau presentasi? Silakan, Laras.